Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Tri Prabowo Sulistiawati, biasa dipanggil Lilis. Hari ini saya akan men-share rangkuman dari modul fungsional yang terdiri dari 1. Konsep perencanaan dan pengembangan bisnis, yang kedua akuntansi dan keuangan, yang ketiga pemasaran, yang keempat pengawasan dan kepatuhan. 1. Konsep perencanaan dan pengembangan bisnis. Perencanaan adalah proses memilih sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebagai keputusan tentang pekerjaan yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana, dan siapa yang melakukan. 2. Ruang lingkup perencanaan bisnis. 1. Pengembangan bisnis, produk atau jasa yang dimiliki. 2. Kompleks dan holistik. 3. Menyeluruh, mencakup pengembangan organisasi. 4. Perencanaan strategis jangka panjang. Yang ketiga, esensi dari perencanaan. 1. Proses pengambilan keputusan dengan memilah dan memilih program atau kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diinginkan. Yang kedua, respon terhadap masalah atau kondisi masa kini yang belum atau tidak memuaskan dan harus dirubah atau diperbaiki. Yang ketiga, dirumuskan oleh manusia dan harus dilaksanakan oleh manusia sebagai sumber daya. Yang keempat, harus meningkatkan bisnis yang dapat melaksanakan tugas pokok perencanaan. Yang seringkali dilakukan oleh PTPN dalam pengembangan bisnis ini adalah dengan cara mengoptimalkan aset-aset yang ada. Biasanya aset-aset tersebut di luar core bisnis perusahaan. Lalu aset yang bagaimana yang perlu dioptimalkan? Kalau ditinjau dari kriteria asetnya, yaitu kekayaan perusahaan sendiri, tidak dimaksudkan untuk dijual, mempunyai nilai manfaat ekonomis dan non-ekonomis. Jika ditinjau dari profil asetnya, aset perusahaan yang cenderung menjadi liabilities daripada menghasilkan revenue atau profit. Karena nilai jual objek pajak dari aset yang terus naik berakibat pada PBB yang terus meningkat. Biaya perawatan dan pengamanan yang terus meningkat sejurus dengan usia properti. Ditinjau dari tujuannya, optimalisasi aset itu harus memperbaiki penampilan aset dan menambah protas aset. Nah, dalam memanfaatkan atau mengoptimalisasikan aset, kita perlu mengacu pada Permen BUMN dan Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara 3 Persero. Sebelum melakukan optimalisasi aset, perlu dilakukan suatu studi kelayakan bisnis atau kajian bisnis untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu bisnis itu dapat dijalankan. Secara ringkas, tujuan penyusunan kajian bisnis adalah 1. Menghindari resiko kerugian. Yang kedua, memudahkan dalam perencanaan. Yang ketiga, memudahkan dalam pengawasan. Yang keempat, memudahkan dalam pengendalian. Data yang digunakan dalam penyusunan kajian bisnis salah satunya data akuntansi dan pemasaran. Data akuntansi menyajikan informasi bagi stakeholder untuk menaksir aliran kas. Yang kedua, aset dan kewajiban. Yang ketiga, prestasi dan keuangan, sumber perolehan dan penggunaan dana. Selanjutnya, data pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan menyeluruh dan terencana yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau institusi dalam melakukan berbagai upaya agar mampu memenuhi permintaan pasar. Tujuan utamanya yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dengan membuat strategi penjualan. Semua kegiatan studi kelayakan bisnis, akuntansi dan pemasaran
diawasi oleh fungsi pengawasan dan kepatuhan untuk memastikan bahwa semua kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan SOP yang berlaku. Fungsi pengawasan menekankan pada 3 hal. 1. Adanya rencana standar atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai. 2. Adanya proses pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 3. Adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar rencana atau tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kepatuhan menekankan pada proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.